Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Galus Nanti dalam catatan sang jurnalis episode kali ini. Dan pada saat ini pemirsa saya sedang ada di Rusunawa yang ada di Kabupaten Kendal ini pemirsa, dan spesial sekali pada pagi hari ini di Jumat yang cerah dan juga sehat ini saya akan mengajak pemirsa untuk senam bersama. Kita senam bersama dengan instruktur yang sudah disiapkan di sana, dan nantinya juga akan dilakukan aktivasi IKD identitas kependudukan digital untuk warga Rusunawa Kabupaten Kendal ini khususnya dan warga sekitar Rusunawa ini. Dan seperti apa jalannya acara pada pagi hari ini, dan saya sudah tidak sabar untuk ikut senam dan juga menyaksikan dari aktivasi IKD pada hari ini pemirsa. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal kembali membuka pelayanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD yang kali ini berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman atau Disperkim di halaman Rusunawa Kebondalem, Kabupaten Kendal pada Jumat 8 Maret 2024. Kolaborasi ini terjalin tentunya guna menggencarkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi warga masyarakat Kendal. Agenda ini juga dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan senam bersama di halaman Rusunawa yang diikuti oleh warga setempat baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak hingga lansia. Ada beberapa program untuk Bapak Ibu yang tinggal di Rusun, syaratnya untuk bisa punya rumah. Kan seperti itu, Nggih. Jadi ada beberapa kisah sudah sekitar 3 dan yang sudah bisa keluar dari sini dan punya di perumahan, dan 9 warga Rusun yang mendapat bantuan pembangunan baru relokasi Rusunawa dari provinsi. Jadi di programnya provinsi itu ada yang namanya Tuku Lemah Ento Omah. Jadi panjenengan punya tanah meskipun belum bersertifikat atas nama, intinya punya tanah pribadi, bukan punyanya saudara. Nah, nanti bisa diajukan untuk bantuan pembangunan rumah. Minimal luas tanahnya itu 6,5 kali 6,5, tidak dalam keadaan sengketa, ora udur-uduran kalau sedurure atau tonggone, nanti bisa diajukan lewat Pak Lurah Rusun untuk bantuan rumah. Assalamualaikum Pak Jelani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semangat. Pak, kebetulan saya itu belum aktif IKD-nya. Bisa dibantukah? Bagaimana caranya? Siap, Bapak. Jadi untuk aktivasi IKD, yang pertama adalah buka Playstore. Siap. Ya, Playstore-nya dibuka, kemudian lanjut Pak. ketik IKD, berikutnya install IKD. Setelah diinstal nanti akan keluar daftar yang IKD, Bapak. IKD. Ya, Siap. IKD. Ya, yang warnanya merah. Oke, ini benar. Install ya? Ya, install. Oke, siap. Lama ya, Pak? Ya lumayan. Oke. Lah. Sudah? Oh, udah, cepat. Silakan dibuka. Oke. Buka. Nah, nanti kalau sudah hijau ada daftar. Nah, Siap. langsung kemudian scroll. Ini Lanjutkan dulu. Ya, lanjutkan. Ya. Scroll ke atas. Poll, kemudian setujui. Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, silakan untuk bisa ditulis. Yang pertama adalah NIK-nya. Hafal Pak G? Nah itu, nanti sambil lihat ya, Nji. Kemudian nanti email, berikutnya nomor HP,
emailnya 2 kali ya Pak, nomor Ya. HP, kemudian setelah itu langsung ke selesai verifikasi. Sudah tahu, Setelah oke. verifikasi, nanti ambil gambar selfie Bapak. Oh gitu. Nah, setelah selfie, kita serahkan ke petugas untuk diaktifasi. Oke, siap. Itu ya Pak? Siap, Pak. Oke, monggo mungkin karena sudah Terima kasih. diverifikasi, silakan bisa disampaikan ke Ah, oke. Ya, alhamdulillah saya sudah selesai aktivasi KD dan luar biasa. Tidak susah. Jadi hanya kita menyampaikan data diri kita, butuh waktu. NIK, ya paling-paling 5 menit sudah selesai. Harapan kami warga rusun dan semua warga masyarakat Kendal segera punya IKD sehingga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya lebih mudah dan praktis. Makaten, terima kasih dari Dukcapil Pak Jailani, kami sudah dibantu luar biasa. Sukses Semangat. untuk Dukcapil. Sehat selalu. Sehat selalu. Jangan bosan berbuat baik. Amin. Tunjukkan ke sana Pak. Pemirsa catatan sang jurnalis, di pagi yang cerah ini saya sudah bersama dengan Pak Nur Hashim, ini selaku Kepala Disperkim Kabupaten Kendal. Pak Hashim, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Galuh. Hari ini nampak santai ya Pak ya Iya. pakaiannya. Acara apa sih Pak ini Pak di Rusunawa ini? Hari ini kami sebelum puasa membuat satu event. Kita senam bersama dengan semua warga rusun karena kita punya 4 blok rusun ditempati oleh warga yang MBR. Jadi kita ingin memberikan suatu support lah kepada mereka. Yang pertama adalah kita menyampaikan program-program bahwa harapan kita masyarakat yang tinggal di rusun ini tidak tergantung terus di sini karena memang jangka waktunya maksimal 3 tahun 2 kali. Setelah itu harapannya masyarakat sudah mampu beli rumah sendiri. Jadi kami punya program support dengan pemerintah provinsi namanya Tuku Lemah Ento Omah. Jadi masyarakat kita dorong untuk bisa beli tanah. Nanti kita coba usulkan bantuan pembangunannya. Tadi kami sudah sampaikan juga, kita juga sonding-sonding dengan teman-teman perbankan, ada BPR juga yang siap untuk memfasilitasi seperti itu. Jadi hari ini memang kami acaranya untuk senam, kemudian ya sambil program pemerintah aktivasi IKD dari Dukcapil. Kami berkolaborasi berdua, dua dinas kira-kira seperti itu Mbak Galuh. Nah ini Pak menyambut kolaborasi dengan Dukcapil juga. Ini seperti apa dari Disperkim sendiri? Jadi gini, ketika IKD ini sudah menjadi program nasional, kami harus support. Warga rusun kita fasilitasi, kita hadirkan dari mana? Dari Dukcapil, sehingga mereka tidak harus ke Dukcapil. Kita yang jemput bola lah seperti itu. Juga kami sendiri di teman-teman Disperkim juga butuh sih. Jadi ya tunggu ketemu tutup lah. Mereka punya program, kami juga butuh itu. Saling gitu, butuh juga. Iya seperti gitu itu ya, Mbak Pak, Galuh. ya. Gimana Pak harapannya nih setelah nanti warga dari Rusunawa ini melakukan perekaman IKD ini seperti apa Pak? Ya harapannya mereka sudah punya identitas digital. Jadi kegiatan mereka sehari-hari itu untuk mendapatkan support dari Pemda juga lebih mudah kan, ketika nggak ada istilah aku ketinggalan KTP, udah pegang kan, namanya masyarakat sekarang kalau nggak pegang HP kayaknya nggak asik kan seperti itulah. Kalau dulu kan KTP harus di copy dan sebagainya, dengan adanya ini kan praktis ya, tinggal Pak, praktis ya. seperti itu kira-kira itu Mbak. Jadi lebih mudah lah insya Allah gitu. Ya, siap. Ke depan ini Pak, apakah nanti juga akan terus bekerjasama dengan Dukcapil dan dinas yang lainnya untuk mensukseskan program-program yang tahun-tahunnya IKD ini Pak? Tentu saja Mbak. Jadi seperti arahan dari pimpinan daerah dan Pak Bupati bahwa kami ASN itu harus bisa berkolaborasi. IKA kalau saya bilang ya, menyimpulkan dari sampaikan Pak Bupati, inovasi, kolaboratif dan adaptif. Nah seperti itu, jadi kami selalu berinovasi bagaimana kami bisa melayani masyarakat dan harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan Dukcapil untuk KTP, kemudian dengan dinas sosial untuk DTKS-nya, kemudian dengan dinas pertanian dan sebagainya, termasuk dengan media. Ya
supaya masyarakat itu lebih tahu, oh ternyata ada tuh program seperti itu dan sebagainya. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, berarti memang akan terus ada kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak Insya untuk Allah gitu. mensukseskan program Siap. pemerintah itu tadi ya, Betul, Pak ya. Mbak. Terima kasih Pak Hasib. Sama-sama. Dan ini selain ini mau lanjut senam lagi Pak? Iya, Biar bugar ya Pak biar ya? sama-sama sehat. Oke. Monggo, jenengan juga ikut rame-rame lah. Kira-kira Siap, kan. Siap, terima Jiji. kasih Pak. Terima kasih. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Hasib untuk Anda. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya tengah mengikuti senam bersama di halaman Rusunawa Kabupaten Kendal, dan seperti yang Anda pemirsa lihat sendiri di belakang saya ini para warga Rusunawa tengah melakukan senam bersama yang diinstrukturi dari depan dan sampai belakang ini semuanya antusias sekali, bersemangat mengikuti acara pada pagi hari ini, yang mana nantinya juga akan dilanjutkan dengan perekaman IKD atau identitas kependudukan digital. Seperti apa perekaman identitas kependudukan digital nantinya yang dilakukan oleh warga Rusunawa Kabupaten Kendal ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Setelah gelaran senam bersama yang berlangsung hampir 1 jam ini usai, para warga Rusunawa pun langsung beristirahat sembari menyantap olahan bubur kacang hijau yang telah disiapkan oleh panitia. Di tengah sing-singan sinar matahari yang mulai menghangatkan seluruh penjuru Rusunawa ini, Kepala Bidang Pelayanan Penduduk atau Dafduk Jailani memberikan sosialisasi kepada warga Rusunawa mengenai apa itu IKD, fungsi, hingga manfaat memiliki identitas kependudukan digital di masa sekarang yang serba digital. Semangat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Qul rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Bapak Haji Nur Hasim ya, selaku Kepala Disperkim Kabupaten Kendal dan Rusunawa yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Dispendukcapil Kabupaten Kendal yang pada saat ini dalam rangka senam bersama kami Dukcapil hadir yang nanti akan memberikan layanan administrasi kependudukan yang meliputi rekam KTPL bagi pemula atau yang belum usia 17 atau sudah menikah. Kemudian yang kedua, aktivasi identitas kependudukan digital. Dan yang ketiga, manakala warga Rusunawa dan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini KTP-nya rusak atau hilang, bisa dikonfirmasi ke petugas untuk dicetak kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini akan kami sampaikan berkait dengan identitas kependudukan digital. Karena pada dasarnya IKD sesuai dengan hasil Rakornas 2024 di Batam tanggal 26 sampai dengan 1 Maret 2024 bahwasanya IKD berperan dalam transformasi digital, yang pada hal ini juga disampaikan kebijaksanaan nasional oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu IKD untuk dipersiapkan menunjang transformasi digital dari 9 layanan atau 9 prioritas dalam menunjang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 9 itu antara lain, yang pertama adalah layanan pendidikan, layanan kesehatan,
layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintah di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan satu data Indonesia, dan layanan kepolisian, sehingga tidak diragukan lagi dan semuanya wajib aktivasi identitas kependudukan digital. IKD itu apa? IKD adalah representasi dari identitas kependudukan fisik yang dimasukkan dalam digital. Tadi sudah kami sampaikan 9 prioritas layanan nanti akan berakses atau bisa mengakses lewat aplikasi IKD. Maka dari itu kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal yang sudah rekam KTPL untuk segera bisa melakukan aktivasi IKD. Dan pada kesempatan ini kami menyediakan layanan ada di sebelah kiri saya, yaitu aktivasi IKD, rekam KTPL, cetak KTP yang rusak atau yang hilang. Kemudian juga kami melayani konsultasi administrasi kependudukan. Demikian yang dapat kami sampaikan beberapa hal ini sambil istirahat setelah senam kita bersama. Maka kami akan akhiri dengan zel-zel atau semangat kami. Mohon untuk bisa dijawab dengan enggak. Kami akan menyampaikan Dukcapil Prima, mohon tidak Indonesia maju. Semuanya siap? Siap, Ge? Dukcapil Prima, Indonesia maju. Dukcapil Prima, Indonesia maju. semangat pagi, pagi semangat. Warga yang tinggal di Rusunawa ini terlihat sangat antusias dalam menyambut program Jemput Bola pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital. Warga pun rela mengantri di stand milik Dukcapil guna melakukan aktivasi aplikasi IKD yang sebelumnya telah diisi dengan data pribadi milik warga masing-masing. Selain warga Rusunawa, pelayanan Jemput Bola kali ini juga menyasar warga sekitar Rusunawa yang ingin mengaktifasikan IKD mereka atau sekedar cetak ulang KTP elektronik yang telah rusak. Semakin siang, stand milik Dukcapil ini pun semakin ramai didatangi warga Rusunawa dan sekitarnya. Para petugas dari Dukcapil Kendal pun dengan cekatan melayani warga yang ingin melakukan aktivasi IKD atau cetak ulang KTP elektroniknya. Pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya tengah berada di halaman Rusunawa Kabupaten Kendal dan sudah bersama dengan Pak Jailani ya Pak ya, selaku Kepala Bidang Dafduk ya Pak dari pelayanan pendaftaran penduduk di Dukcapil Kabupaten Kendal. Pak Jailani, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Oke Pak, ini kan hawanya berbeda setelah kemarin kita ke sekolah-sekolah, kemudian juga di CFD, sekarang di Rusunawa. Nah ini sebenarnya kenapa sih Pak harus di sini dalam pelayanan IKD ini Pak? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kolaborasi kita dengan Perkim, kebetulan juga Perkim punya agenda untuk memasyaratkan IKD juga di UPTD Rusunawa yang sekarang ini kita lakukan. Ini pada dasarnya kita secara masif memang akan menggenjot, akan mempercepat capaian IKD sebagaimana arahan juga dari Bapak Presiden bahwa IKD itu dipersiapkan untuk transformasi digital seperti itu. Oke, karena sekarang zamannya juga udah berubah ke digital semua. Betul, dan betul. Data kependudukan juga berubah juga gitu ya Siap, Pak ya. siap. Seperti yang dilakukan di belakang ini ya, Ya, Pak ya. ini aktivasi juga cetak ulang serta kami juga menyelenggarakan layanan konsultasi kependudukan juga. Berarti emang selain IKD tuh banyak fasilitas yang diberikan. Yang akan kita berikan itu di pada sini. warga tentunya Rusunawa ya, dan juga ada sekitarnya mungkin nanti yang hadir akan kita layani juga. Dan Seperti itu. ini juga khususnya kerjasama dengan
Disperkim juga ya Pak Disperkim ya, begitu pada ya. hari ini. Kalau jenengan melihat antusias dari masyarakat sendiri seperti apa Pak dari warga Rusunawa sendiri? Kami menyaksikan yang pertama ya dari leading sektor Perkim sendiri memang secara semangat, konfirmasi juga ke kami karena juga saling menguntungkan. Perkim pun juga punya program untuk kemasyarakatan, kami pun juga punya program untuk menunjang masyarakat supaya bisa dimudahkan untuk pelayanan publik. Seperti itu. Oke, Pak, ini sejauh ini capaian dari Dukcapil sendiri untuk aktivasi IKD ini seperti apa Pak di Kabupaten Kendal? Siap. Jadi kalau melihat data di capaian 2023 itu kita sudah 20% berkaitan dengan IKD. 20%. Kemudian karena masifnya dari Januari sampai dengan hari ini itu sudah hampir 21% dari kurang lebih 818 ribuan wajib KTP. Karena yang ditargetkan kami Dukcapil untuk tahun 2003 itu 25% dan yang saat ini 2024 itu 30%. Mudah-mudahan di tahun ini akan tercapai kita. Oke. Berarti memang tadi targetnya juga baru 21% mencapai 21%. Iya, mencapai 21%. Nah, ini kan berarti masih ada banyak sekali PR ya Pak ya dari Dukcapil sendiri untuk mempercepat dari aktivasi IKD ini. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak sih Pak yang disiapkan dari Dukcapil sendiri untuk menuju ke sana nih, menuju target yang telah ditentukan tadi? Siap. Terima kasih. Di samping kita ekspansi atau intent untuk layanan jemput bola, karena ada target-target khusus yang berkait dengan IKD. Satu ada di perusahaan. Rencana akan kami sasar seluruh perusahaan, terutama yang ada di kawasan industri Kendal, gitu ya. Itu di situ 5.000 sampai 10.000 ada potensi yang sudah kami konfirmasi ke sana. Kemudian ada juga kampus, kampus juga ada. Kemudian yang seperti halnya kali ini kita akan berkolaborasi dengan dinas instansi atau OPD yang ada, baik itu yang swasta maupun yang pemerintah, sehingga potensi-potensi itu akan terbangun. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk percepatan ini kami juga akan memberikan informasi supaya bisa disupport dari lembaga perbankan. Karena pada dasarnya masyarakat itu akan selalu bersentuhan dengan bank. Manakala bank mempersyaratkan IKD, otomatis kan kita tidak perlu jemput bola, masyarakat datang ke Dukcapil atau UPT. Karena merasa butuh adanya IKD ya, itu ya Pak ya. Oke, kalau sejauh ini tadi kan ada banyak kiat-kiat yang telah disiapkan. Nah, kalau yang sudah berlangsung, ini kendalanya apa sih Pak yang ditemui di lapangan ketika melakukan sosialisasi maupun dari aktivasi IKD sendiri? Tadi kendala pada kami sebenarnya banyak hal yang terutama juga personel juga masih terbatas, alat pun juga minim sekali ya. Kita belum ada permajaan secara menyeluruh berkaitan dengan sarpras alat-alat untuk rekam IKD ini, karena ini sisa-sisa dulu dari tahun 2011-2012 yang dihibahkan dari kementerian ke Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, itu juga faktor menunjang. Di samping itu juga kesadaran dari masyarakat pun juga masih perlu edukasi, perlu literasi seperti itu. Jadi itulah ya bahasanya bisa berjalan secara sinergi lah. Dari kami juga semangat, dari masyarakat harapannya untuk bisa saling mensupport seperti halnya yang dilakukan oleh Perkim ini. Ini suatu support juga bahasanya itu tadi, wah masih punya kewajiban juga kan gitu, karena pada dasarnya kan seluruh OPD atau dinas instansi itu tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya membangun jejaring kinerja kan susah untuk saat ini kan gitu. Oke, Pak, ini kan melihat dari demografi Kendal sendiri kan ada yang ada di pegunungan, di pelosok dan sebagainya ya Pak ya. Apakah nanti juga akan jemput bola ke sana untuk mensukseskan IKD ini atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi berkait dengan geografi, ada Kendal timur atas, barat selatan ya, atau atas, kemudian daerah Pantura. Ini karena kita juga sudah memiliki personel atau organisasi di sana namanya UPTD, unit pelaksana teknis Dispenduk Capil.
baik wilayah 1 Weleri, wilayah 2 Kaliwungu, wilayah 3 Sukorejo, dan wilayah 4 Boja, ini nanti selalu akan bersinergi sehingga tidak semuanya diatasi oleh dinas gitu kan. Nah, jadi kita bagi waris lah. Manakala itu potensi ada di atas, ya kita koordinasinya dengan atas. Jadi pada prinsipnya kita masif ini untuk mengejar tadi 30%. Oke, semuanya didatangi, tapi memang timnya beda-beda ya Pak ya. Tergantung daerahnya di mana. Kalau di Boja ya berarti ada tim yang di sana, di sana gitu ya. gitu. Berarti nggak melulu yang dari tim dinas. dinas. Betul. Oke, Pak, harapannya ke depan selain mencapai target yang diinginkan dari Dukcapil di angka 3% ya Pak ya? 30% ya Pak ya di tahun 2024 ini, apa Pak untuk warga juga untuk perkembangan aktivasi IKD ini? Harapannya? Jadi yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan. Karena identitas kependudukan itu kan merupakan alat saja, alat untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan di sini ada dua, kesejahteraan petugasnya, juga kesejahteraan masyarakat. Sehingga kalau petugasnya senang, otomatis akan melayani masyarakat pun juga senang. Dengan sepenuh hati. Nah, itu juga. harapannya itu. Oke, berarti memang harapannya untuk kesejahteraan dan juga tentunya untuk kemerataan data kependudukan juga ya Pak ya. Ya, Pak. otomatis berkaitan dengan data karena data pun juga sangat penting lagi untuk perencanaan pembangunan. Iya. Nah, di situ ya ke depannya itu kan. Oke. Sekarang juga zaman sudah berubah, semua bermigrasi ke digital juga ya Pak ya. Oke. Pak Jalani terima kasih ini sudah bersamai kami. Semoga nantinya di tahun 2024 dan juga di tahun-tahun setelahnya target-target dari Dukcapil ini terkait IKD ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Jailani untuk Anda. Isi, Pak. Monggo Bu. Ini mau aktivasi IKD itu caranya bagaimana nih? Oh, monggo. Coba Bu, jangan Bu. Sudah yang penting ada kuotanya ya. Monggo install dulu aplikasi IKD. Masuk di Play Store, kemudian ketik identitas kependudukan. Nah, itu akan muncul identitas kependudukan digital. Nah, monggo diinstal. Ditunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai, silakan ada katakan buka, dibuka. Silakan Bu. Nah, sudah berhasil. Terus dilanjut, buka aplikasinya Bu. Nah, ditunggu. Nah, sudah masuk. Silakan masukkan, siap KTP Bu. KTP ini disiapin. KTP. Ya, monggo siap KTP-nya. Ini Pak. Monggo masukkan NIK Bu. Nah, silakan masukkan NIK. Ini kok belum muat ya? Baru muat. Nah, sudah. Terus masukkan email Bu. Sekedar Pak, ini kok tasnya lemot Pak. Email 2 kali, kemudian masukkan nomor HP 2 kali. Nah, sudah. Setelah itu silakan foto selfie Bu. Nah, sudah. Setelah foto selfie, nah monggo jenengan ke petugas kami untuk scan QR code. Monggo Bu. Monggo. Bu, monggo. Foto selfie dulu Bu. Nah, monggo foto selfie. Nah, sudah. Terus minta scan QR code sama petugas kita nggih. Mbak minta scan QR code, Mbak. Nah. Sudah. Nah, ini Bu sudah scan QR code. Sekarang lanjut aktivasi nggih. Buka email. Monggo Bu. Terus tak bantu aktivasi ya. Nah, monggo sudah bisa masuk aplikasinya. Kemudian untuk lebih amannya ganti password dulu ya. Nah, silakan ganti password. Nah, setelah ganti password,
Silakan Bu, sudah bisa dibuka IKD ini Bu. Di sini ada KTP digital Ibu, kemudian ada KK, kemudian ada KIA untuk anak, bisa dilihat di sini. Ibu PNS atau mboten Bu? Saya ibu rumah tangga. Oh, berarti nanti ada kartu BPJS, bisa dilihat Bu. Kemudian kartu Jamkesmas juga bisa dilihat Bu. Kemudian NPWP juga bisa dilihat di sini. Jadi untuk IKD ini satu aplikasi bisa buka beberapa identitas digital, yaitu KTP, KK, KIA, kemudian kartu BPJS, terus kartu NPWP, kemudian asuransi kesehatan. Untuk PNS bisa dibuka juga kartu ASN-nya. Nah, ini manfaat IKD bisa buka satu aplikasi, bisa buka beberapa identitas kependudukan digital. Terus fungsinya nanti saat jenengan ke lembaga pengguna baik ke BPJS, kantor pajak tidak perlu menunjukkan atau buka dompet untuk menunjukkan KTP, tapi cukup dengan ini. Silakan ditunjukkan atau dibuka KTP-nya, kemudian ada QR code, di-scan di aplikasi lembaga penggunanya, sudah otomatis terkirim ke lembaga pengguna. Tidak perlu membawa atau menunjukkan KTP asli. Ketika jenengan suatu saat butuh nomor KK, butuh identitas anggota keluarga yang lain, juga tidak perlu nyari buka-buka KK, tapi cukup buka di sini ada KK digital. Jenengan ke BPJS, butuh kartu BPJS juga cukup buka di sini. Gitu Bu, monggo. Sekarang sudah berhasil, silakan bisa digunakan. Monggo Bu. Ini untuk perorangan ya Pak? Ya, IKD ini satu orang satu HP. Jadi jenengan punya sendiri dengan HP jenengan, suami jenengan juga harus punya sendiri dengan HP suami. Satu HP untuk satu orang. Terus untuk keamanan, identitas kependudukan dijamin keamanannya oleh pemerintah. Tidak perlu khawatir, sudah dijamin keamanan. Monggo Bu, bisa dilanjut untuk digunakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ini sih Bu. Oh iya, dengan Ibu siapa Bu? Bu Indah. Bu Indah dari Lingkar TV Bu. Ini tadi habis aktivasi IKD atau gimana? Iya, betul. Betul sekali. Kenapa sih Bu harus aktivasi IKD ini Bu? Karena aplikasi IKD itu sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses semua kebutuhan publik untuk masyarakat. 99 akses publik masyarakat. Contohnya untuk pendidikan anak saya kan banyak, jadi bisa mudah tinggal pencet aplikasi IKD. Jadi bisa muncul semua. Gitu. Oke, berarti tadi memang sudah direncanakan ya Bu ya, karena ada stand ini terus datang ke sini. Iya, betul. Ya, Bu. Iya. Jadi kan nggak perlu kita fotokopi dulu KTP, bawa KK. Jadi di sini ada semua di IKD. Jadi kita muncul, kita pencet IKD, muncul KTP, KK. Jadi semua kebutuhan kita ada di sini semua. Lebih praktis, dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi terima kasih sudah ada IKD. Tadi prosesnya gimana Bu? Bisa diceritakan? Sangat mudah sekali. Kita tinggal bawa KTP, apa KK, terus kita masukkan nomor NIK, nomor Gmail, dan nomor HP aja. Udah itu aja. 5 menit selesai. 5 menit aja ya? Iya, 5 menit aja, betul. Oke, nggak usah datang ke kantor, cukup usah, di sini deket langsung urus iya, gitu betul, ya Bu. iya. Harapannya nih setelah install IKD ini seperti apa Bu? Semoga pelayanan publik untuk masyarakat tuh sangat mudah dan sangat dipercepat. Jadi kita tidak terlalu lama untuk menunggu karena waktu adalah penting buat saya. Oke. Gitu. Iya. Nah setelah ini keluarga udah aktivasi IKD semua Bu keluarganya? Baru saya nanti kan ini bisa mau untuk diajak anak-anak. ya Bu? Ya keluarga. Ya. Makasih Bu Indah, Iya, selamat terima melanjutkan kasih. kembali aktivitasnya. Oke, Itu tadi iya. pemirsa wawancara saya dengan Ibu Indah, salah satu warga Rusunawa di Kabupaten Kendal ini untuk Anda.
Pemirsa, zaman terus berganti, berkembang, dan juga menuju ke era modern. Dan di era sekarang, pemirsa, semua pelayanan yang ada di Indonesia ini telah bermigrasi ke digital, termasuk dengan pelayanan kependudukan yang ada di Indonesia ini. Dan saat ini, pemirsa, setelah tadi kita melihat bersama bagaimana keseruan acara senam bersama, kemudian juga perekaman identitas kependudukan digital atau IKD yang telah disiapkan nantinya akan terintegrasi dengan 9 aplikasi pelayanan, dan kita tadi juga sudah melihat bersama bagaimana antusias dari masyarakat setempat dari warga Rusunawa ini untuk melakukan aktivasi IKD, kemudian juga ada cetak ulang KTP elektronik, dan juga banyak sekali fasilitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ini yang disediakan pada hari ini. Dan akhirnya saya Gelus Krisnanti beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan Catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.